Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang mengasihi, terima kasih Engkau selalu hadir dalam hidup kami, mendampingi kami, menuntun kami untuk supaya kami semakin taat kepadamu, semakin mengikuti kehendak-Mu, dan tidak berlaku tidak baik atau jahat di mata-Mu. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami bila kami menentang atau menjauh dari kehendak-Mu dan melakukan yang jahat di mata-Mu. Terima kasih Tuhan atas peringatan yang Kau selalu berikan kepada kami, untuk hanya mengikuti jalan-Mu saja, jalan kasih, jalan kesempurnaan, bersama Putra-Mu Yesus dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kemarin dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja tanggal 15 Juni kita mendengar bagaimana Raja Ahab merampas dengan paksa kebun anggur Nabot. Dan bukan hanya itu, Nabot pun dituduh dengan tuduhan yang palsu dan akhirnya dihukum mati, dirajam. Dan kita kemudian tahu dalam bacaan hari ini, Tuhan tidak tinggal diam. Setiap kejahatan yang kita lakukan harus juga dibayar dengan kebaikan yang harus kita jalankan. Jadi setiap tindakan-tindakan itu pasti berbuah. Kalau baik itu akan menghasilkan kebaikan pada diri kita. Kalau jahat pun itu juga harus kita bayar. Nah, apa yang terjadi kemudian? Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk datang sekali lagi. Ya, datang sekali lagi untuk mengatakan kepada raja ini. Jadi seorang nabi datang kepada raja dan memberikan suatu warning, suatu peringatan. Apa yang telah kau buat yang jahat di mata Tuhan? Sekali lagi, engkau memperbudak dirimu. Kata memperbudak itu bagus sekali. 2 kali dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Engkau memperbudak dirimu dengan kejahatan di mataku. Jadi apalagi engkau membawa orang-orang Israel berdosa menyembah dewa asing, ya, dewa Baal. Ya. Dan dosa ini yang dilihat oleh Elia dan dinyatakan kepada raja. Tidak hanya itu, bahwa Elia akan mendapatkan nasib yang sama ketika Nabot mati, ya, dimakan anjing. Di situ pun dia akan mengalami yang serupa. Dan bukan hanya itu, keturunannya pun akan hancur, akan habis. Ya. Dan itu nubuat yang cukup keras. Ya, sekali lagi bukan hanya untuk Ahab, bukan untuk anak-anaknya, bahkan Ratu Yezebel pun akan mengalami nasib yang sama seperti dia memperlakukan orang-orang yang dia benci dan dia tidak sukai. Sekali lagi saudara, kita harus hati-hati bukan untuk menakut-nakuti, tapi segala perbuatan kita itu harus dibayar. Kalau baik, kita juga akan mendapatkan kebaikan. Ya, kalau buruk akan mendapatkan keburukan, meskipun nanti dalam bacaan ini juga kita melihat ketika Ahab semacam bertobat dengan tindakan-tindakannya itu, lalu dia berpuasa, bermati raga, lalu seperti membayarnya, lalu hukuman itu dikurangi, tidak pada zamanmu tapi zaman anakmu, dan itu ternyata benar. Di situ kita lihat bahwa sekali lagi setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi ketika kita berdoa, kita mohon ampun, kita berpuasa, kita bermati raga, sepertinya dosa kita itu dikurangi. Apalagi kalau kita mengaku dengan sungguh-sungguh dalam pengakuan, dalam tradisi kita orang Katolik mengaku dosa, ya, maka kita mendapat yang kita sebut dengan indulgensi, pengurangan dosa-dosa yang telah kita buat.
Juga kalau kita berbuat baik, kalau kita berdoa, kita mendoakan orang lain, kalau kita berpuasa, bermati raga, itu seperti dalam perhitungan matematis loh ya. Dalam perhitungan matematis, maka kalau kita mengenal indulgensi itu adalah suatu tindakan-tindakan, suatu perbuatan-perbuatan baik, suatu usaha kita yang sungguh-sungguh untuk mengurangi beban dosa itu. Ya, terutama dengan melakukan hal baik, ya terutama dengan mengikuti kegiatan sakramental, terlebih sakramen pengakuan dosa. Ya, maka dosa yang kita lakukan itu seperti gunung lalu dikurangi gitu loh di dalam secara matematisnya seperti itu. Nah, kembali lagi kepada dosa Ahab ini. Jadi itu yang perlu kita sadarkan. Ya bukan berarti kita pamrih bahwa apa yang kita lakukan itu seolah kita ingin dosa kita dihapus. Bukan itu, tetapi bahwa kita juga dengan pertobatan hidup kita, dengan perbuatan baik kita, dengan keutamaan-keutamaan itu, maka dengan kata lain dosa kita semakin lama semakin dikurangi. Ya, maka itulah yang disebut proses pembersihan, proses purgatori selama kita masih hidup, proses pengurangan dengan segala dosa kita. Ya, maka betapa pentingnya kita juga melakukan suatu perbuatan-perbuatan baik di dunia ini. Ya, nanti ya kita katakanlah timbangannya itu kita menjadi lebih banyak yang kudus kebaikannya daripada kekurangannya. Jadi itu yang pertama ya, yang kita harus sadarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ahab itu mempunyai dampak, dan itu bukan hanya pada dirinya sendiri tapi pada anak cucunya, keturunan-keturunannya ya. Ini juga maka kita juga jangan sembarangan seolah-olah saya berbuat lalu itu tidak berakibat kepada anak cucu kita. Itu punya akibat. Ya, seperti itu. Jadi kita belajar dari kenyataan seperti itu, maka kita harus hati-hati, kita harus berbuat baik, ya, kita harus menimbun kebaikan. Jangan lelah berbuat baik, kata Bunda Teresa dari Calcutta. Nah, kemudian yang kedua, apa yang mau kita sampaikan di sini bahwa hari ini juga Yesus dalam bacaan Injil mengajak kita untuk melakukan melakukan suatu perintah yang luar biasa yang tidak mudah kita jalankan, yaitu apa? Kita mencintai orang yang memusuhi kita. Ya. Apapun yang orang lain buat terhadap saya, terhadap kita, tetap karena cinta. Ya, bukan membenci, bukan balas dendam, bukan menghujat, bukan mengutuk, tetapi justru mengasihi orang yang membenci kita. Dan ini merupakan hukum perintah yang kalau boleh dikatakan, ya hanya Yesus yang bisa mengatakan seperti itu. Kita kenal dengan hukum balas dendam, mata ganti mata, ya, bunuh ganti bunuh. Ya. Tetapi Yesus ingin supaya lingkaran setan balas dendam itu ya, dapat terputuskan dengan pengampunan, ya, dengan mencintai. Seorang pengkhotbah yang ulu mengatakan, kenapa di Israel terjadi permusuhan antara orang Yahudi dengan orang Arab yang beragama Islam dan seterusnya. Ya puluhan tahun, ratu. Yang gak selesai, berapa jiwa yang mati karena itu? Ya karena tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan, tidak mau mengampuni dan merasa paling benar satu sama lainnya hal. Ya sulitlah. Sampai kapanpun ketika orang tidak berani mencintai sesamanya. Ya. Menerima orang lain, dan hanya pengampunan itu terjadi dalam Yesus. Ya. Karena dia sudah mengorbankan hidupnya sendiri. Ya. Demi mencintai, demi menyelamatkan orang-orang Israel. Tapi dia ditolak, tapi tetap mencintai. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan apa yang dilakukan pada Yesus itu sangat kejam, sangat mengerikan, sangat sadis, sangat brutal. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Ada suatu cerita yang saya ambil dari khotbah seseorang juga. Ya. Ravi Zacharias bercerita tentang seorang Yahudi yang selamat dari kamp tahanan Auschwitz. Ya. Yang bernama Simon Wiesenthal. Dia bercerita begini. Ketika orang-orang Yahudi kemudian dibawa ke kamp tahanan
Auschwitz yang kita tahu kemudian ada kurang lebih antara 7 sampai 10 juta orang Yahudi yang mati terbakar. Ya. Dibakar atau digas atau di macam-macam. Nah, Simon Wiesenthal ini rupanya ketika masih muda dia diberi izin untuk membersihkan kamar, kantor, rumah sakit atau apa tempat situ. Nah, dan dia terus-menerus diberi kesempatan itu. Ya. Nah, pada suatu ketika ketika dia membersihkan sebagai janitor membersihkan kamar-kamar rumah sakit itu, ada seorang peran bertanya, apakah engkau orang Yahudi? Ya, saya orang Yahudi. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu ya di ruangan itu. Nah, pasien itu semua badannya tertutup dengan lapisan putih seluruhnya, hanya ada mata saja. Ya, segala sesuatu ya pokoknya tertutup begitu. Lalu dia bertanya, apakah Anda orang Yahudi? Ya. Dengan berat si pasien yang hanya mungkin terbakar, pokoknya dia tidak tahu persis kenapa dia begitu, hanya matanya saja, tapi terbungkus dengan perban dan seterusnya, dan seluruh tubuhnya. Dia mengatakan begini kepada Simon, waktu itu masih muda, dia mengatakan, kau tahu, begitu banyak orang Yahudi mati, dan sebagian itu juga karena saya. Dan sampai sekarang saya di tempat tidur ini merasa bersalah. Dan hati saya menangis, memberontak, marah, gelisah, cemas. Ya. Sebentar lagi saya akan mati karena penyakit yang saya derita ini. Kurang lebih 100 orang atas perintah saya, mereka saya bunuh. Saya minta kepada Anda, atas nama Anda sebagai wakil orang Yahudi, bersediakah saya minta Anda mengampuni saya atas nama orang Yahudi, atas segala dosa, kejahatan yang saya lakukan. Begitu berat Simon menatap dengan wajah yang marah, tak terlukiskan. Dia diam, dia menatap. Bapak itu memohon dan memohon. Tapi ketika Simon melihat saudara-saudarinya yang dibunuh, ya bapak, ibunya, dan kakek neneknya yang begitu kejam diperlakukan, dibunuh. Simon dengan wajah sinis tidak menanggapi kata-kata dia, permintaan dia, pergi, dan dia banting pintu itu. Dia tidak mau memaafkan. Ketika kemudian dia bebas dari kematian itu, dia berceritakan tentang pengalaman ketidakmauan dia untuk atas nama orang Yahudi tidak mau mengampuni. Dan itu terus juga bagi dia ya perasaan yang bergelayut dan membebani dia. Maka dia bertanya pada orang, apakah sikap saya itu benar atau tidak? Tapi saudara, betapa tidak mudah mengampuni, memaafkan, terlebih orang yang membenci kita. Dan itu terjadi dengan Simon ketika saudara-saudarinya dibunuh oleh orang Jerman. Betapa sulitnya untuk. Ketika saya ngomong ini mungkin saya tidak bermasalah karena saya tidak ada perasaan dilukai yang keras dan kejam seperti yang dialami Simon. Tetapi ketika kita mengalami seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya melihat di dalam YouTube pengakuan seorang yang dari agama tertentu menjadi agama Kristen. Dia diperlakukan, hampir dibunuh, dipenjarakan karena dianggap menista agama dan seterusnya. Sungguh mengerikan. Pertanyaannya, apakah kamu tetap mencintai saudara-saudara? Saya tetap mencintai mereka. Apapun yang telah mereka lakukan terhadap saya tetap mencintai saudara-saudara saya. Dari mana kekuatanmu untuk mengampuni mereka? Dari Tuhan. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus dalam diri kita, kita berani mengampuni kesalahan, dosa orang lain dan orang-orang yang membenci kita.
Sekali lagi, maka Yesus mengatakan dalam bagian terakhir dari bacaan hari ini Injil, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Artinya apa? Ketika kita memiliki Roh Kudus, Roh Allah, kita masuk di dalam relasi Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemanusiaan saya menolak seperti Simon Wiesenthal. Tapi ketika kita berada Roh Allah dalam diri kita, kita berani mengampuni. Bahkan saya kata orang yang menjadi Kristen itu, seandainya nyawa saya pun dikorbankan demi kebaikan orang-orang itu, saudara-saudara saya itu, saya rela. Luar biasa. Sekali lagi saudaraku terkasih, ketika kita memasuki khotbah di bukit, kita diajak untuk masuk ke tingkat ini. Level Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus. The level itu, bukan di level manusiawi. Maka untuk sampai ke sana tidak bisa tidak kecuali dengan Roh Kudus. Ya, jadi standar ilahi ini yang diminta oleh Yesus. Kalau kita di sini seperti ini, kita nggak mungkin mencintai orang yang melukai hati kita. Mencintai orang yang sama seperti kita, is okay. Tapi mencintai musuh kita. Dan Yesus melakukan itu. Semoga Anda dan saya berani mengampuni apapun juga, sebesar apapun orang lakukan pada kita. Ampunilah ya Bapa. Ampunilah ya Bapa. Orang-orang yang telah melukai hatiku. Dan itu menjadi rema kita. Ya Bapa, ampunilah mereka. Orang-orang yang telah melukai hatiku. Siapapun juga. Dan kita perlu mendoakan saudara-saudara kita yang mayoritas di Indonesia ini. Supaya Tuhan juga nanti semakin banyak kita lihat pertobatan-pertobatan di mana Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Lewat mimpi, lewat Tuhan hadir sendiri pada mereka. Dan banyak orang kemudian percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena itu kuncinya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita percaya. Jadi itu inti dari iman kita juga. Ya. Dan kenapa Tuhan menampakkan diri kepada mereka? Mereka katakan karena kami jujur ingin mencari Tuhan, bukan mencari agama. Saya kira ini kata kunci besar. Jadi kita juga sebagai orang Katolik bukan dalam tanda petik yang paling utama agamaku, tapi yang paling utama adalah Yesus Kristus yang kuikuti, bagaimana kita bergaul dengan Dia, yang Kristus inginkan di dalam agama Katolik. Ya, jadi jangan dibalik. Jadi bisa dibalik, tapi harusnya pertama-tama Yesus sebagai anak Allah, sebagai Allah yang kuikuti, follow Jesus. Ya, obsequio Yesus Kristus, mengikuti Yesus. Dan Yesus menetapkan gereja Katolik sebagai cara saya menghayati Kristus dan melayani sesama. Semoga sekali lagi rema ini Tuhan berikanlah rahmat untuk mengampuni orang lain. Berikan rahmat untuk mencintai musuh-musuh kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan diberi kekuatan untuk mencintai siapapun, terutama musuh kita. Allah Bapa di surga, bantu kami ya Bapa untuk memiliki daya roh-Mu. Untuk menjadi sempurna seperti Bapa surga adanya. Karena roh yang sudah Kau tanam dalam hati kami, menguatkan kami, mengampuni, memaafkan orang-orang di sekitar kami. Bukan hanya saudara-saudari kami seiman, tapi juga mereka yang tidak seiman dengan kami. Semoga Roh Kudus, Roh Kristus menyusup dalam hati mereka dan mereka semakin mengerti siapa Yesus sebagai anak Allah. Berkat-Mu atas kami semua. Dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh kuasa Yesus, Sang Almasih, Sang Raja, Sang Tuhan yang penuh belas kasih dan Sang Penyembuh dalam hidup kita. Berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.